Nah tapi malamnya habis maghrib badannya nggak karu-karuan. Rasanya udah panas, pusing, terus kayak ditusuk-tusuk gitu gengs. Lagi nahan sakit begitu. Tahu-tahu dia dengar suara ayahnya yang kayak sambil nangis-nangis sambil bilang maaf nak, maaf nak, maaf nak, maaf nak. Gitu-gitu diulang terus. Sampai si Akbar nih muntah-muntah. Karena nggak sanggup, akhirnya dia keluar mencoba minta tolong ke karyawan-karyawannya masih ada di rumah. Tapi anehnya, semua karyawan itu tuh diem doang. Malah ada satu ART-nya nih ngomong, Mau makan lagi, Den? Saya siapin ya. si Akbar kan cuma bisa geleng-geleng gitu, saking lemesnya. Enggak, saya nggak mau makan nih, perut saya sakit. Terus dia ngelihat ada Pak Sasno berdiri di depan pintu. Si Akbar langsung berhenti sambil bilang, Pak Sasno Pak, tolong anterin saya ke rumah sakit ya Pak. Pakai mobil ayah aja, kuncinya ada di kamar Pak, tolong saya Pak, ini saya udah nggak kuat banget Pak. Tapi Pak Sasno cuma diem doang tuh di depan pintu. Terus ngomong, Udah, Den, nggak apa-apa. Nanti juga udah nggak sakit lagi. malah bilang begitu kan aneh banget ya. Saking lemesnya si Akbar tuh kayak udah nggak sanggup berdiri. Tahu-tahu ada kayak suara yang gedor-gedor kayak gembok pagar gitu. Teng 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 teng. Assalamualaikum Akbar, assalamualaikum Akbar gitu. Si Akbar sampai bersusah payah tuh keluar rumah dan ternyata itu tuh ibu tetangga yang mau nganterin makan malam buat si Akbar. Kan udah nggak inget apa-apa ngeblank. Bangun-bangun tahu-tahu dia udah di rumah sakit. Ternyata Akbar ini emang pingsan dan ditolongin sama mereka-mereka itu, digotong dibawa ke rumah sakit. Kata dokter si Akbar ini kekurangan gizi. Udah seminggu dia katanya ini kayak kamu nggak makan dengan benar deh. Bentar lagi, Anak Akbar. Sabar, tunggu ya. Ya di situ si Akbar gemeteran lah. Karena kita tahu ibu tirinya udah kagak ada. Lah ngapa Toto di sini masak? Langsung lari tuh si Akbar keluar dan ketemu tabrakan sama si Tata lagi bawa makanan. Ternyata si Tata nih abis dari rumah si ibu tetangga. Tadi dipanggil emang disuruh ambil nih makan malam buat Akbar. Akbar yang masih ketakutan bilang jangan ke rumah, jangan ke rumah. Akhirnya mereka balik ke rumah si ibu tetangga. Akhirnya dipanggil lagi tuh Om Rauf, tetangga lain yang kemarin bantuin ke rumah sakit. Di situ Om Rauf bilang dia emang peka, tapi nggak bisa bantu apa-apa juga. Karena cuma bisa sebatas sama-sama bisa lihat aja. Dan waktu dilihat keadaan rumahnya gitu kan dari depan sama si Om Rauf, dia pun juga kaget. Karena katanya banyak banget arwah-arwah yang pernah bekas kerja di situ. Jadi pas di Terawang katanya sih, si Akbar ini memang tahu-tahu bisa ngelihat hal-hal yang nggak bisa dilihat orang biasa. Itu perkara mata batinnya tuh kebuka waktu dia menutup mata ayahnya, gengs. Yang pas ayahnya meninggal di rumah sakit di hadapannya dia, semasa hidupnya sang ayahnya ini ternyata memang melakukan hal-hal musyrik untuk mengejar jabatan dan hal-hal duniawi. Sehingga orang-orang di sekitarnya lah yang terkena imbasnya. Makanya ART-ART-nya tuh pada ganti tiap tahun, perkara emang pada nggak selamat. Sampai terakhir setelah ayahnya pensiun, ayahnya ternyata berniat untuk berhenti melakukan hal-hal musyrik. Tapi ternyata semuanya nggak bisa berhenti gitu aja. Dimana ujung-ujungnya si ibu tirinya diambil juga. Sampai Pak Sasno nih, orang kesayangan dan kepercayaannya ayah, itu juga terkena imbasnya